kemudian kita minta sama Allah adalah ketika hati ini cenderung kepada kebaikan, maka orang baik itu hanya betah ngumpul dengan orang baik. Saya meyakini ngaji itu baik. Orang yang datang ngaji insya Allah tercatat sebagai orang yang baik. Ciri-ciri orang baik itu adalah satu, senang ngumpul dengan orang baik, datang ke acara baik, dan betah bersama orang-orang baik. Jadi kalau Anda di sini datang, hatinya merasa nyaman, ketemu dengan orang baik, saya hampir bisa pastikan bahwa Anda adalah orang baik. Orang baik melakukan kebaikan rasanya nyaman. Maka kok ada pengajian hatinya tidak nyaman, mohon maaf. Yang salah ngajinya apa hatinya? Contoh yang paling sederhana, jeruk ini rasanya enak. Mau makan jeruk, cangkemnya sariawan. Makan jeruk rasanya jadi tidak enak. Yang salah jeruknya apa cangkemnya? Mbak tahu apa bedanya jeruk sama kamu, Mbak? Jeruk mengandung vitamin C, kamu mengandung anak kita. Saya bilang Mbak, kenapa yang histeris malah para janda? Nah, ternyata untuk mendapatkan hati yang baik itu salah satunya apa? Hadir ke majelis taklim. Buktinya apa? Kita lihat wasiat Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu merupakan salah satu sahabat terdekat Nabi. Saking dekatnya Nabi dengan Ali, Kanjeng Nabi mengatakan, ana madinatul ilmi wa Ali abwabuha. Aku adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya. Apa kata Nabi kepada Sayyidina Ali? Idamatu alal mar'i arba'una subahan walam yujalisul ulama qasat qalbuhu wa jasara alal kabair li'anal ilma hayatul qulub. Ketika seseorang melewati 40 hari dan selama 40 hari itu dia belum mujalasah sama kiai, belum datang ke pengajian, maka yang terjadi apa? Qasat qalbuhu, hatinya menjadi keras. Wajah saro ala kabair, dia berpotensi melakukan dosa besar. Orang kok hatinya mulai keras, itu tanda-tanda bahwa dia tidak pernah ngaji. Para suami menasihati istri, kok susah dinasihati? Jangan-jangan istrimu jarang berangkat ngaji. Atau suami tidak pernah mau mendengarkan masukan dari istri, saya curiga, jangan-jangan dia tidak pernah ketemu dengan dia. Gus, saya nasihati istri saya susah, kan saya imam, istri saya makmum. Jangan-jangan kamu imam yang tidak pantas di hadapan makmum. Jangan selama ini, mohon maaf, selalu menyalahkan makmum, imam merasa paling benar. Betul, Bu? Makanya ibu bilang sama suami, kalau suami tidak bisa ngajak kamu bahagia, rumah tanggamu setiap hari kok menderita, tolong katakan kepada suamimu, Mas, ini sebenarnya rumah tangga apa rumah duka? Kenapa Gus rumah tangga kok rumit? Iya, rumah tangga itu pasti rumit, karena kalau sederhana namanya rumah makan. Betul, Bu? Giling-giling ngomong. Saya sering ditanya, Gus, kenapa kok istri-istri di sinetron Indosiar itu kok sabar-sabar? Iya, karena dibayar. Kalau pengen istri kamu sabar ya gampang, dibayar. Betul, Bu? Kenapa? Karena perempuan itu hatinya seperti rekening bank. Maksudnya apa? Gak mungkin berbunga kalau gak ada saldonya. Maka kalau bapak-bapak perhatikan, hampir semua pecahan mata uang itu gambarnya cewek menari. 100.000 cewek menari, 50.000 cewek menari, 20.000 cewek menari,
10.000, 5.000, bahkan 2.000 gambarnya cewek menari. Satu-satunya pecahan mata uang yang tidak ada gambar cewek menari cuma 1.000 rupiah. Hati murah bawa golok. Kenapa semua pecahan mata uang ada gambar cewek menari? Jawabannya sederhana, karena hanya uanglah yang bisa membuat cewek bahagia dan happy. Makanya hari ini cowok yang good looking kalah dengan cowok yang good rekening. Biasa baik. Kok cowok dia good looking sama cowok good rekening jadi satu, dia pasti dambaan para calon istri, betul? Siapa? Aku. Nah, kenapa kemudian hati ini menjadi penting, tidak boleh keras? Karena baik buruknya manusia itu tergantung kepada hatinya. Maka Nabi bersabda, di dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Kalau dia baik-baik secara keseluruhan, kalau dia buruk-buruk secara keseluruhan. Ala wahyal qalbi. Segumpal darah itu namanya hati. Makanya baik dan buruknya manusia itu tergantung kepada hatinya. Nah, cerminan hati itu bisa dilihat dari gambaran wajah. Hati yang gembira akan disampaikan oleh wajah yang bahagia. Sebaliknya, hati yang susah akan digambarkan melalui wajah yang cemberut. Surga itu gambarannya bahagia, bahagia itu gambarnya senyuman. Neraka itu siksa, orangnya susah, gambarannya apa? Cemberut. Pertanyaan saya pada para suami, istrimu di rumah banyak senyumnya apa banyak cemberutnya? Lebih banyak senyum apa cemberut? Senyum. Demi Allah saya nggak percaya. Rata-rata perempuan di rumah itu banyak cemberutnya. Pertanyaannya, kalau rumah tanggamu setiap hari cemberut, berarti rumah tanggamu kayak surga apa kayak neraka? Neraka. Makanya kenapa kok ciri wanita solehah dalam kitab Akhlaqun Nisa salah satunya apa? Inna dorta ilayya sarrafka. Perempuan yang baik itu bila dipandang menyenangkan. Berarti apa? Wajah yang menyenangkan itu ciri wanita solehah. Ibu mohon maaf, seharusnya wajahmu lebih menyenangkan ketika ketemu dengan suamimu dibandingkan ketika ketemu dengan kiaimu. Tapi buktinya kamu berangkat ngaji itu lebih cantik dibandingkan kamu berada di rumah, betul? Tadi ibu-ibu berangkat ngaji jam berapa? Jam 7. Mulai dandan jam berapa? Jam 5. Makanya coba dilihat bapak-bapak, mohon maaf di sana kamu Anda lihat ibu-ibu. Wajahnya subhanallah, alisnya kayak galengan. Saya itu cukup dari teori alis, Pak. Bisa membuktikan bahwa istri itu tidak bisa diatur oleh suami. Alis itu buatan dan ciptaan Allah. Oleh perempuan dikerok, dilukis sendiri. Seolah-olah lukisannya lebih bagus daripada lukisan Allah. Betul, Pak? Apakah hadir orangnya malam hari ini? Hadir. Biasanya jilbabnya ungu. Ini semua. Ia akan membuat lupa dengan akhirat. Sing dipikir wong dunya tok. Ingat, dunia itu penting, tapi dunia bukan tujuan, tapi jembatan untuk meraih kebahagiaan akhirat. Makanya mbak-mbak kalau berdoa minta suami itu yang keren. Kadang-kadang doanya, ya Allah punya suami jelek nggak apa-apa, yang penting soleh. Goblok. Bukan begitu doanya. Ya Allah punya suami tampan nggak apa-apa, yang penting soleh dan kaya. Ya Allah, amin. Doa minimalis. Cowok juga begitu kalau berdoa. Ya Allah kalau dia jodoh orang, aku juga orang. Ya Allah, amin. Ya Allah, bila dia jodohku jadikan dia istriku, ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku, kok dicek lagi, ya Allah. Tapi kan para cowok, kamu boleh menyebut namanya di dalam doamu, tapi kamu tidak boleh nangis kalau dia bukan takdirmu. Yeah.
ya. Boleh kalau nggak gitu ya nggak bismillah. Bismillah kok sering dirasain orang lagi, kan aku tak kenal. Kok banyak dimusuhin orang? Ya kan aku orang tua. Santai aja Pak Lurah. Kalau ada orang membicarakan kekuranganmu tersenyum. Kenapa? Kekuranganmu saja diperhatikan, apalagi kelebihanmu. Tapi kalau Instagram dan media sosialnya Pak Lurah, insya Allah nggak ada yang rasanya. Kenapa? Followernya mau telur. Kalau kan di Facebook, nah Facebook di sini tua-tua deh. Ibu-ibu ini Facebook, kalau muda-muda begini TikTok, agak tua dikit Instagram. Saya punya jamaah janda 60 tahun. Jam 11 malam bikin status. Ada nggak yang mau jadi imamku? Ya Allah, Facebook. Akhirnya saya jawab, ada Mbak. Siapa Gus? Israel. Terus tua nehan. Kadang kita juga kurang ajar. Bulan puasa gas 3 kg di foto di posting. Siang-siang lihat gas 3 kg, serasa lihat kelapa muda. Ya Allah, pengaruhnya katarak ya. Karet, gelang, di foto, di posting, ngendruk kayak sukun cangkem. Kecoa, di foto, wow, kurma guys. Ini macam apa? Laisa saja itu bisurah. Orang yang kuat itu bukan orang yang menang di medan laga. Fa'inna masajidillah yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang hebat jagoan itu siapa? Orang yang mampu menahan hawa nafsunya di saat dia marah. Itu orang luar biasa. Maka ibu-ibu punya kesempatan marah sama suami, Anda bisa menahannya. Itu ada orang hebat. Suaminya janji pulang jam 10, jam 12 baru pulang. Begitu buka pintu, itu baru pulang. Tapi susah, apalagi ibu-ibu anjatan, nggak punya kesempatan saja, nyari-nyari kesempatan. Pokoknya laki-laki itu nggak pernah menang di depan perempuan, salah terus. Jadi orang yang hebat, ketika dia punya kesempatan marah, dia bisa tahan. Pak Lurah punya kesempatan marah, tapi bisa tahan. Mau marah sama istrinya, Allah. Hari ini banyak orang hancur, Mbak, gara-gara apa? Gak bisa nahan hawa nafsu. Contoh kalau kita buka-bukaan Pak Polisi, banyak pejabat polisi hancur karirnya. Kenapa? Gara-gara tidak mampu menahan hawa nafsu. Sambo Jenderal Bintang 2 nggak bisa nahan hawa nafsu, nembak anak buahnya sendiri. Hilang jabatannya, di penjara seumur hidup. Yang tadinya penjara hukuman mati, didiskon jadi seumur hidup. Itulah indahnya Indonesia, apa-apa bisa didiskon. Aku setia, karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Saya harus ngomong seperti itu. Kenapa? Karena direkam kamera. Orang begininya bahaya. Tapi alhamdulillah istri saya sudah mau dilatih, asalkan saya mau dilatih. Gak ada cerita Pak laki-laki bisa menang sama istri, betul? Makanya Anda lihat semua film yang menakutkan itu rata-rata bintang filmnya cewek. Mak Lampir cewek, Nini Pelet cewek, Sundel Bolong cewek, Susana cewek, Kuntilanak cewek, Wewe Gombel cewek, Suster Ngesot cewek. Kenapa semua film yang menakutkan bintang filmnya cewek? Kesimpulannya sudah jelas. Makhluk yang paling menakutkan dan horor serta mengerikan adalah cewek. Jilbabnya ungu. Saya sangat berbahagia sekali bisa sowan ke Anjatan Kedungdungu. Salah mani, ya maklum kopinya asin. Mudah-mudahan ada perjumpaan-perjumpaan berikutnya. Amin Allahumma amin. Percayalah, cintaku kepada masyarakat Kedungdungu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak, tapi hangatnya bisa dirasakan. Bapak saya jajal.
macam penjuru, ya.